Dalam Alkitab, 10 perintah Tuhan adalah aturan moral yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Perintah-perintah ini dapat ditemukan dalam Kitab Keluaran 20 ayat 1-17 dan Kitab Ulangan 5 ayat 4-21. Berikut adalah ringkasan 10 perintah Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dilarang menyembah berhala atau dewa-dewa palsu. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah. Dilarang membuat patung suci untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Dilarang mengucapkan nama Allah dengan tidak hormat atau dengan niat jahat. 4. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Hormatilah hari Sabat sebagai hari istirahat dan penyembahan kepada Tuhan. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah orang tua dan hargai mereka. 6. Jangan membunuh. Dilarang membunuh manusia dengan sengaja. 7. Jangan berzina. Dilarang melakukan perzinahan dan perselingkuhan. 8. Jangan mencuri. Dilarang mengambil milik orang lain secara tidak sah. 9. Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Dilarang memberikan kesaksian palsu atau memfitnah orang lain. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, hewan piaranya atau harta bendanya. Dilarang iri hati dan mengingini milik orang lain. 10 perintah Tuhan adalah hukum-hukum ilahi yang diberikan kepada kita sebagai panduan untuk hidup yang benar di hadapannya dan di antara sesama manusia. Meskipun perintah-perintah ini ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan bagi kita sebagai orang percaya pada zaman ini. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah pertama ini mengajarkan kita untuk menyembah Allah yang satu-satunya dan menolak segala bentuk penyembahan berhala atau dewa-dewa palsu. Allah adalah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Dia harus menjadi sumber kehidupan kita. Renungan, marilah kita mengakui bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan penyembahan dan pengabdian penuh dalam hidup kita. Jangan biarkan apapun atau siapapun mengambil tempatnya sebagai prioritas utama dalam hati kita. Bersujudlah di hadapannya, berdoa dan bersembahyanglah kepadanya dengan tulus. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah. Perintah kedua ini melarang pembuatan dan penyembahan berhala atau gambaran yang mewakili Allah atau kekuatan rohani. Allah adalah roh yang tak terlihat dan tidak bisa diwakili oleh apapun yang diciptakan manusia. Renungan, Allah tidak bisa dibatasi oleh bentuk atau gambaran manusia. Jangan mencoba membatasinya dalam persepsi atau pemahaman kita. Berikanlah penghargaan yang setinggi-tingginya kepadanya sebagai Allah yang suci, mulia, dan tak terbatas. 3. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Perintah ketiga ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai nama Allah. Kita harus berbicara tentangnya dengan penuh hormat dan tidak mengucapkan namanya dengan tidak benar atau dengan niat jahat. Renungan, hargai nama Allah yang suci. Jangan memandang remeh atau memanfaatkan namanya. Sebaliknya, gunakanlah namanya dengan penuh hormat dan dalam konteks doa, pujian, dan pengabdian kepadanya. 4. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Perintah keempat ini mengajarkan kita untuk menghormati hari Sabat sebagai hari istirahat dan kesempatan untuk bersekutu dengan Allah. Hari Sabat adalah waktu yang khusus yang Allah berikan kepada kita untuk mengalami kehadirannya dan mengisi kembali jiwa kita. Renungan, sediakanlah waktu yang khusus dalam hidupmu untuk beristirahat di hadapan Tuhan. Selama hari Sabat, perhatikanlah Tuhan dan belajarlah untuk bersandar padanya dalam segala hal. Manfaatkan waktu ini untuk merefleksikan kasih-Nya, memperkuat hubunganmu dengannya, dan melayani sesama dengan kasih. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah kelima ini mengajarkan pentingnya menghormati orang tua kita. Kita diingatkan untuk menghargai dan taat kepada mereka yang telah memberi kita kehidupan dan pedoman dalam bertumbuh.
Renungan, menghormati orang tua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah hidup dan kasih yang mereka berikan. Carilah cara untuk menghormati dan membantu orang tua kita, baik dengan memberi perhatian, bantuan, atau pendampingan mereka di masa tua. Berkatilah mereka sebagaimana Tuhan telah memberkati kita melalui mereka. 6. Jangan membunuh. Perintah ke-6 ini melarang pembunuhan. Hidup adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, dan kita dipanggil untuk menghargai dan melindungi kehidupan sesama manusia. Renungan, nilai kehidupan dan hargai setiap individu yang Allah ciptakan. Jauhilah segala bentuk kekerasan dan marilah kita menjadi pembawa damai di dunia ini. Jagalah pikiran, perkataan, dan tindakan kita agar tidak membawa bahaya atau mengancam kehidupan orang lain. 7. Jangan berzina. Perintah ke-7 ini mengajarkan kesetiaan dalam hubungan perkawinan. Allah menciptakan perkawinan sebagai ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita, dan Ia menghendaki kita untuk hidup dalam kesetiaan dan saling menghormati. Renungan, marilah kita hidup dalam kebersihan moral dan menjaga kesetiaan dalam hubungan kita. Jauhilah godaan untuk menghancurkan hubungan yang telah diikat oleh janji perkawinan. Jadilah saksi kasih setia Allah dalam perkawinan kita. 8. Jangan mencuri. Perintah ke-8 ini melarang pengambilan yang tidak sah atas kepemilikan orang lain. Kita dipanggil untuk hidup dengan integritas dan menghormati hak milik orang lain. Renungan, jauhilah segala bentuk penipuan, pencurian, atau ketidakjujuran dalam hidupmu. Jadilah pribadi yang jujur dan adil dalam segala aspek hidupmu. Hargai hak dan milik orang lain sebagaimana kita ingin hak dan milik kita dihormati oleh orang lain. 9. Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Perintah ke-9 ini mengajarkan pentingnya berbicara jujur dan mempertahankan kebenaran dalam hubungan kita dengan sesama. Dilarang memberikan kesaksian palsu atau memfitnah orang lain. Renungan, jadilah saksi kebenaran dalam perkataan dan tindakanmu. Jangan memanfaatkan atau memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Berkatalah dengan penuh kebenaran dan kasih dalam segala hal. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, hewan piaranya, atau harta bendanya. Perintah ke-10 ini mengingatkan kita agar tidak membiarkan keinginan duniawi dan keserakahan menguasai hati dan pikiran kita. Kita diingatkan untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menghargai berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita. Renungan, jangan biarkan hasrat duniawi atau iri hati merusak persaudaraan dan hubungan kita dengan sesama. Belajarlah untuk hidup dalam kepuasan dan syukur akan berkat yang Allah berikan. Jadilah pribadi yang murah hati dan berbagi dengan sesama dalam kasih. 10 perintah Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, kebenaran, integritas, dan pengabdian kepada Allah dan sesama. Meskipun kita mungkin tidak sempurna dalam mematuhi perintah-perintah ini, kita dapat bergantung pada kasih karunia Allah dan kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Melalui iman dalam Yesus Kristus, kita dapat menemukan pengampunan, pemulihan, dan kekuatan untuk hidup seturut kehendak-Nya.